Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul nahbitu minha jami'an. Kami berfirman, turunlah kamu darinya, dari surga, semuanya. Wa imma ya'tiyannakum, maka jika datang kepada kamu, minni, dariku, hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka siapa yang mengikuti petunjukku, fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih hati. Allahumma arhamna bil Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadis kitabullah, khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dhalalah, wa kullu dhalalatin finnar. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memberikan janji kepada orang-orang yang ikut petunjuk Allah. Kalau di ayat ini ada dua janjinya, yaitu la khaufun, tidak ada takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, yang kedua, dan mereka tidak bersedih hati. Ini apakah ini jadi kenyataan atau hanya sekedar janji Allah saja? Ya kan? Tapi sebenarnya ya, kalau kita hubungkan dengan ayat-ayat yang lain, bisa kita kumpulkan menjadi 10 keberuntungan orang yang ikut petunjuk, kalau kita hubungkan dengan ayat yang lain. Tapi kalau ayat ini saja cuma 2. Tapi sebenarnya 2 ini udah jaminan. Surat 2 ayat 38. Ya kan? Di sini ada 2 janji Allah. Yang pertama, tidak takut. Yang kedua, tidak sedih. Ini janji Allah. Janji Allah itu pasti. Yang tidak mendapatkan janji Allah ya orang yang tidak ikut petunjuk Allah, kan? Atau mengikut petunjuk Allah cuman sebagian-sebagian. Jadi kalau sebagian-sebagian dia ikut petunjuk Allah, maka hasilnya juga sebagian-sebagian. Seperti yang pernah kita uraikan dahulu, masalah takut dan sedih ini kan ya. Kalau ikut petunjuk Allahnya cuma 5%, maka takut dan sedihnya masih tersisa 95%. Kalau ikut petunjuk Allah itu 10%, maka takut dan sedihnya ada 90%. Kalau ikut petunjuk Allah itu 20%, maka takut dan sedihnya masih muncul 80%. Kalau ikut petunjuk Allah itu 40%, maka kesedihan dan ketakutannya masih tersisa 60%. Kalau ikut petunjuk Allah itu 50%, maka masih tersisa takut dan sedih itu 50%. Kalau ikut petunjuk Allah itu 70%, kan?
maka masih tersisa takut dan sedih itu 30%. Kalau ikut petunjuk Allah itu 80%, maka masih tersisa 20% ketakutan dan kesedihan itu. Tapi kalau sudah sampai nanti 100%, ya kan ya, ikut kalau mungkin, kalau mungkin ya kan, maka ketakutan dan kesedihan 0%. Ya kan? Jadi begitulah ketentuan Allah dalam masalah petunjuk ini. Jadi berapa banyak kita mengikuti petunjuk Allah, maka sebanyak itu pula lah yang kita dapatkan hasilnya. Ya kan? Jadi semakin banyak kita ikut petunjuk Allah, semakin banyak pula kita merasakan hilangnya ketakutan dan kesedihan. Semakin sedikit kita mengikut petunjuk Allah, ya semakin sedikit pula yang kita rasakan betul tetap dominan ketakutan dan kesedihan itu. Lihat. Jadi begitulah bentuk keadilan Allah dalam orang yang mengikuti petunjuk Allah. Jadi masalah persen-persen ini kan cuma perkiraan kita saja ini. Ini intinya kan, kalau kita sudah full dalam berislam, kan yang diperintahkan oleh Allah itu kan udkhulu fisilmi kafah. Nah, seperti yang Allah katakan dalam surah Al-Baqarah ayat 208. Dua terjemahkan. 208 surat Al-Baqarah. Ya ayyuhallazina amanu udkhulu fis-silmi kafah wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Ini kan, kalau sampai bisa kita mengamalkan ikut petunjuk Allah itu 100%, berarti kita sudah sanggup mengamalkan surat 2 ayat 208. Ya kan? Jadi ini bukan sesuatu yang gampang, sesuatu yang sangat sulit. Saya jujur sama katakan sampai sekarang belum sanggup sampai ke tingkat 100%. Apalagi di negara awak yang memang tidak menginginkan undang-undang Allah atau aturan Allah atau petunjuk Allah. Nah, makanya ya kita bisa mengerjakan semampu kita saja. Itulah yang kita mampu kan. Cuman target aslinya kan sampai 100%. Maka yang sampai full 100% bisa mengamalkan itu cuman Rasulullah. Ya kan? Yang bisa full 100% mengamalkan Islam ini ya cuma Rasulullah. Itu makanya Rasulullah sendiri mengatakan, akulah orang yang paling takwa itu. Ya kan? Jadi kalau sudah sampai ke 100% itu Pak ya, 5 poin orang yang dijamin masuk surga dan yang langsung masuk surga itu ada di posisi sini. Ya kan? Ya kalau udah bisa 100% mengamal hidup petunjuk Allah dengan ya, dia pasti menurut yang lainnya gitu. Aduh. Nah, surat 2 ayat yang ke-207, ya kan? Terus surat 3 ayat 102. Terus surat 9 ayat 111 dan surat 49 ayat yang ke 13. Ini pasti semuanya bisa dia kerjakan. Ya kan? Kalau sudah bisa dia mengikut petunjuk Allah 100%, pasti ini bisa semua dia. Dan saya enggak. Ya kan? Dan itu memang bukan pekerja yang gampang. Itulah perjuangan yang memang Allah beri izin saja orang yang sanggup. Ya kan? Kalau Allah tidak izinkan, maka tidak akan pernah dapat. Itu makanya ya, umat Islam ini kan terbagi 3 ini. Ya kan? Seperti yang Allah katakan dalam surat ke-35 ayat 32. Ini terbagi 3 nih umat Islam. Coba terjemahkan. 208. Anda
surat 35. Ibu mau terjemahkan surat 2 ayat 28 itu? Nah, ya boleh. Kalau mau itu dulu. Silakan. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan masuklah dalam Islam secara keseluruhan. Janganlah kamu ikuti langkah setan-setan, sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Ah, itu dia. Kenapa orang tidak sanggup mengerjakan Islam ini secara utuh? Karena ada setan yang menunggu. Ini kan ya. Untuk bisa utuh nih Pak dihadang oleh setan. Ya kan? Nah, setan kolah Pak yang menghalang-halangi orang Islam supaya bisa masuk Islam secara utuh atau mengamalkan Islam secara 100%. Ya kan? Nggak gampang dah. Terutama setan yang paling kuat tuh memaksa manusia adalah setan manusia, Pak. Ya kan? Karena setan itu bagi dua kan? Setan manusia dan setan jin. Kalau setan jin tidak balik kena musuh, Pak. Musuh yang balik itu musuh setan manusia. Ada dalilnya ya? Apa? Surat 6 ayat 112. Terutama yang jadi presiden. Ya kan? Kalau setan tuh presiden, Pak, wah, cie Indonesia yang kanyo sasik kan tuh, Pak. Kalau setannya presiden, Pak. Nah, sampai gini ceritanya kan ya, Haji nak dorong kan ya? Kalau kajai, kau negro lendak, kalau gini lagi kan ya? Macam, ya memang target mereka ingin menghabiskan Islam, kan? Itulah setan manusia tu. Nah, kita terjemahkan ayat itu. Ya, surat 6 ayat 112. Dan demikianlah kau jadikan bagi Nabi itu musuh dari setan-setan manusia dan jin. Setengahnya membisikkan kepada setengahnya yang lain kata-kata dusta yang indah-indah susunannya untuk memperdaya pendengarnya. Dan jika Tuhan mau mengendai, tentulah mereka tidak melakukannya. Oleh karena itu biarlah mereka dan apa yang mereka adakan dari perbuatan kufur yang dusta itu. Nah, itu kan ya. Jadi ini sudah ketetapan Allah, Pak, tidak bisa dipungkiri lagi. Jadi jangan dikira bahwa setan itu jin saja kan ya. Setan yang paling parah itu setan manusia, bahkan sampai bisa mensuntik orang mati. Ya kan? Itu kayak Tunku Zulkarnain itu kan terus suntik mati itu, Pak. Di sekolah nyokan dengar kabar bahwa apa ya? Di Pekanbaru kan ya? Di Pekanbaru kan ya. Hanya kabar kematian Tengku Zulkarnain di istananya pesta, Pak. Pesta miras. Minuman keras. Karena yang cukup vokal kan menyampaikan kebenaran. Tengku Zulkarnain kan. Tuh, kan Bu ya? Kini sedang mengincar saya ke Pak. Somad sama Adi Hidayat, ya kan? Ya dengan pengumpulan dana untuk Palestina kan ya, macam-macam teror datang ke gitu, ya kan? Emang tidak diinginkan dong, karena kerajaan yang dibuat oleh Samad kan membantu Palestina kan Islam, ya kan? Dan ini tidak inginkan gitu. Saya kira jawab kan. Nah, macam-macam teror. Yang nyubuh siapa neror? Kan ya? Sampai dia bisa berangkai haji kini siapa neror ya? Anak itu Islam kan dia? Ada kan? Padahal barang gadang kejahatan yang nyubuh itu, Pak. Seluruh Indonesia, kalau biasanya bara ribu tu yang berangkai tu, Pak. Sampai 20 ribuan ya? Sekali berangkai kan? Satu apa tuh ya? 1 tahun itu kan ya?
Macam tu tu hilang seluruhnya tu Pak. Tahun lalu lah hilang, kini lah hilang pula. Malaysia ni tak pakai. Tambah kotanya, tambah kota 10.000. Nah, tambah kota 10.000 ya. Malaysia. Macam kan. Begitulah kan. Ya, awak tambah hancur gini. Ya kan? Padahal dia tehwana tu urang yang perturan agama mana tu. Ya kan? Jadi nyobana yang jadi apa dia? Majelis ulama lu kan. Tapi nyoblo nang paling menghancur. Mak Mimin. Itulah yang kira kan. Itulah setan manusia tu. Ikan itu yang paling berbahaya daripada setan jin. Makanya ya, untuk bisa orang mengamalkan Islam secara kafah atau bisa untuk mengikuti petunjuk Allah 100% itu bukan perkara gampang. Kok bisa kata Rasulullah? Maka hadiah dari Allah dari Rasulullah Pak. Nah, ini kan ya. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Nah, ini perkataan Rasulullah kan ya. Dia rindu kepada saudara-saudara. Nah, ya kan? Saudara-saudaraku. Siapa saudara Rasulullah tuh? Ya kan ya? Apa kata sahabat? Apakah pada kami ini? Enggak, bukan kalian. Kalian sahabat-sahabatku. Ya kan? Bukan saudara-saudaraku. Yang saudara-saudaraku itu siapa? Orang yang beriman kepadaku sementara aku sudah tiada. Nah, itu kan ya. Itu siapa tuh kalau bukan awak? Ya kan ya. Nah, dia berjuang untuk menghidupkan sunnahku. Ya kan? Di tengah-tengah setan-setan ini menghalang-halanginya, terutama setan manusia. Ya dia. Tapi dia tetap teguh, maka dengan susah payah dia akan terus berjuang. Maka aku akan hadiahkan kepadanya pahala 70 kali sahabat. 70 kali sahabat. Dalam versi yang lain 50 kali sahabat. Nah, hebat Pak. Bukan kali awak-awak kok Pak ya, kali sahabat. Padahal sahabat itu dijamin masuk surga. Nah, kok 70 atau 50 kali sahabat. Minggu itu baiknya Pak, untuk bisa mengikuti petunjuk Allah, apalagi sampai ke tingkat 100%. Nah, itulah gini kok. Bara banyak ajaran Islam yang bisa kita laksanakan gini. Nah, itulah kan ya. Urusan agama ini kan ada 5 kan Pak? Ya kan? Ini urusan agama. Nah, coba tanya 5 kok Pak. Nah, mana bisa amalkan dari 5? Urusan akidah, urusan ibadah, urusan akhlak. Yang keempat, urusan muamalah. Dan yang terakhir, urusan hukum. Kan? Setan itulah Pak yang merusak semuanya. Akidah sudah dirusaknya dengan syirik. Asli belum menonjol gini kok Pak. Ya, orang sudah bergantung kepada duit hidupnya ini, tidak kepada Allah lagi. Tagut, ya dia, syirik yang berupa tagut. Nah, ibadahlah dirusak itunya dengan bid'ah-bid'ah, ya kan? Sholat jarang-jarang, salam cukup dengan tinju aja, atau siku ya kan, itu siana aja kan.
Itu setan. Ya kan? Ada rubah setan kan ya. Itulah macam ibadah kan. Senyum nggak bisa, Pak. Anak budak senyum nak dulu dia. Mana lo? Masuk. Masker. Oh, lo pakai masker ya? Mana Pak senyum dia? Ayo dah tu. Ya dah nampak senyum tu lagi. Pakai senyum tu sedekah kan? Nah, kau nampak senyum dia. Kenalah pakai topeng sebenarnya. Karena nggak tahu kau nawak ini masker siapa aja. Iya. Itulah terus kan doakannya. Lah rusak sebenarnya Pak. Ya kan? Akhlak lalu rusak. Ayo akhlak ini ya. Topeng. Lah aturan virus corona ya. Topeng. Terus apa lagi? Muamalah lalu rusak pula, ya kan? Terus hukum, apalagi hukum. Jangan cerita hukum Islam lagi gini kok. Nggak ada orang, ya kan? Nah, lihatlah keadaan kini benar-benar sudah rusak semuanya. Ini dia. Jangan cuba-cuba pergi ke kantor apa menerapkan hukum kok ayatnya. Cuma tanya kau berani. Kau berani kau? Apa orang Islam kan ada? Yang undang-undang apa buat kini kau dari hukum Islam? Buat orang Islam kan ada? Coba tanyakan sebagai negara. Macam itulah rusaknya. Jadi di mana letaknya ketakutan dan kesedihan kau bisa hilang. Ya kan? Karena dari sikolah munculnya itu semua. Kalau petunjuk Allah tidak terwujud dalam muka bumi ini, maka yang terjadi yaitu ketakutan, tetap kesedihan. Cila kini yang orang rasakan ini. Tetap dalam kondisi macam itu tak? Tetap ketakutan tak? Tetap kesedihan tak? Ya karena petunjuk Allah kau tak jalan tak? Terutama dari yang lima buat. Ya kan? Hampir tak ada kini kau yang pas. Ya, rusak saja. Cita-cita tu rusak. Haji lah lagi. Apalagi cerita zakat. Ya kan ya? Jadi rusak semua. Bahkan ya kemarin mendapatkan kabar kan ya dari pengajian di Pekan Selasa tu dia pegawai negeri kan. Katanya Ustaz telah ditandatangani oleh Menteri Agama katanya bahwa Jumatan tidak ada lagi. Baru sekiranya ditandatangani. Apakah terwujud atau tidak? Sebut-sebut kita lihat nanti. Orang. Orang. Tidak boleh tapi orang. Itu mau kita cari nanti. Ya kan dia? Ya kan? Giliran raya barang ini. Ya kan memang awak kan kajalur kasinan Pak. Tidak bisa indah ada. Karena nyo akan terus memaksakan kehendaknya. Ya kan dia? Start sudah nyo hancurkan ya kan. Jadi setiap yang nyo munculkan tu tak muluskan dia. Itu terus beranjak. Terus akan terus menyerang awak sampai ke titik dasarnya. Kalau awak tetap diam, maka lagi terlupa. Ya kan? Jadi kini kau sama-sama awak cari nanti kan ya. Apakah yang mereka tanda tangani memang bisa terwujud sampai ke bawah? Kalaulah terwujud, berarti Islam di Indonesia tinggal nama saja lagi. Dah ada lah patuh saja seperti kabau cuy itu. Dah ada perjuangan awak ada dia untuk menegakkan Islam awak kau berarti benar-benar sudah habis. Jadi kini ke sekolah lah sekolah masuk kan ya. Sekolah apa ya? Ada sekolah gini. Anak jawab kan dia? Macam tu. Lihat. Yang bisa berjuang gini kau. Hampir tak ada. Dibelokkannya, dirusaknya, dimacam-macam kan. Ini anak sekolah lah pakai online, pakai HP kan ya. Menjerit satu orang gaib ini kau. Anak mau 2 minggu di rumah tu Allah benci buju HP ya nak lo. Aku ada kecil dia. Dulu belarang anak main HP. Ini suruh anak. Karena itu kan ini menghancurkan. Ya Babalela pusat. Kan ya, Babalela perusahaan. Itu ya. Babalela pusat di sana sekolah. Tuh kan dia rusak sebenarnya. Apalah kira-kira untuk bisa masuk Islam secara kafah, apa gampang atau susah? Susah. Kan dia. Nah, itu perjuangan awak bersama kau Pak.
paling tidak ya kan sesuai dengan firman Allah surat ini ya. Surat 66 ikut tugas pribadi awak sebagai orang gaib kan ya. Dia 6. Kau paling tidak yang sampai nanti pada hari kiamat awak akan dituntut oleh sang anak sendiri. Ya kan? Ya ayyuhallazina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Kau tidak bisa hindak. Kalau salah awak mendidik anak, maka awak akan berurusan sampai ke pengadilan Allah nanti pada hari kiamat. Jadi kecilkan hanya sebatas dunia saja ya. Sebenarnya sekolah itu kan hanya sekedar pembantu saja. Yang intinya mana bertanggung jawab terhadap anak usia orang tuanya. Juga dia. Maka jan apa kanda anak tu atau program di sekolah tu awak ikuti sadonyo banana ko gitu kan cukup. Ya ada lisa dulu, ya kan? Karena yang paling bertanggung jawab itu bukan guru di sekolah, bukan negara, tapi yang paling bertanggung jawab itu adalah orang tua. Itu di ayat ini. Coba terjemahkan ayat itu. Bismillahirrahmanirrahim. Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Terus penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. nah itu dia, dia. Maka nanti pada hari kiamat kita tidak bisa menyalahkan sekolah. Coba ya. Jelas ayat ini mengatakan ku anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum dan keluargamu. Maka jangan pernah salahkan sekolah. Apalagi menyalahkan si setan yang dihujat lah, si pajak. Nah, kan ya, nggak bisa menyalahkannya. Karena maitunya lah programinya, kan? Nan kini ko awak jo benteng keluarga awak seseorang. Bukan ya? Karena nanti pada hari kiamat yang paling banyak permusuhan itu pada orang dalam keluarga loh, Pak. Anak menuntui orang gaeknya. Suami menuntui istri, istri menuntui suami, ya kan dia? Mertua menuntut menantu, menantu menuntui mertua, dun sanak menuntui saudaranya. Macam itu. Kok orang lingkungan awak sudah juga? Ada dalilnya, Pak. Surat 43 ayat 67. Al-akhillau yawma izin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Dewa akan suku kau menyalahkan kan? Tidak bisa menyalahkan mereka. 367. Contohnya gini kayak nyamuk. Ya. Jangan persalahkan nyamuk itu kalau digaduhannya sedang lalu malam ya kan. Tapi penangkal awak supaya nyamuk itu 67. bisa mendaki awak. 67 Yang ayatnya. tadi itu belum lagi Ustaz. Nama tuh. Islam terbagi 3 itu belum. Oh dulu ya. Ya itu kata tinggalkan ya. Nama di baca ini kah? Surat 35 ayat kedua. Boleh. Silakan. Ya, sudah ada. Kamu kalau lah mau uraikan itu lah haji dia kan. Kalau tak kencang sudah lah. Lalu boya tuh kan. Nah, silakan. Surat 35 Ayat 32. ayat 32. Tulis kau dia. Ya, silakan. Ada P? Surat Al-Furqan. Bukan Al-Furqan, Pak. Fatir. Kemudian kami jadikan Al-Quran itu diwarisi oleh orang-orang yang kami pilih dari kalangan hamba-hamba kami itu. Iya, terus. Maka di antara mereka ada yang berlaku zalim pada diri sendiri dengan tidak mengindahkan ajaran Al-Quran. Dan di antaranya ada yang bersikap sederhana. Di antaranya pula ada yang mendahului orang lain dalam berbuat kebaikan dengan izin Allah.
Yang demikian itu ialah limpah kurnia, limpahan karunia besar dari Allah SWT. Dah. Al-Qur'an, nah kita terjemahlah telek ya. Summa aurasnal kitab. Kemudian kami telah wariskan kitab Al-Qur'an ini. Siapa yang menerima warisan ini? Allazina stofaina min ibadina, kepada orang-orang yang telah kami pilih dari hamba-hamba kami ya. Jadi kan ya, yang menerima Al-Qur'an Pak cuman orang Islam. Mana enggak? Orang agama lain tidak mungkin menerima Islam, menerima Al-Qur'an. Dan Al-Qur'an kau warisan dari Allah. Ya kan? Lalu umat Islam terbagi 3. Faminhum zalimun li nafsi. Orang Islam ya. Orang Islam ada 3 kelompoknya. Yang pertama zalimun li nafsi. Menzolimi diri sendiri. Kamu kasih menzalimi diri sendiri. Nyo tahu jo perintah, tapi nama mengajukan perintah. Dengan dia, itu masuk kelompok orang yang menzolimi diri sendiri. Kalau santai kan ya. Nah yang kedua, orang yang sudah menyelamatkan dirinya sendiri. Kan ya, muktasid. Muktasid itu artinya orang yang selamat sampai masuk surga. Tapi lun bisa bermanfaat bagi orang lain tidak? Hanya untuk dirinya seorang itu. Jika dia. Tapi nyalah bisa menyelamatkan dirinya. Artinya apa? Perintahnya kerajokan, larangan lalu tinggalkan. Tapi untuk dirinya seorang baru. Jika dia. Alun bermanfaat untuk orang lain lagi dah. Itu muktasid. Nah yang ketiga, kok yang sabikun bil khairat, yang sudah berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya kan? Artinya apa kok? Ini bermanfaatnya Islam ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi sudah bermanfaat bagi lingkungan, bagi orang lain. Ikan dia, kalau anak lah nyo aja, kalau nyo tetangga lah nyo nasihati, ikan dia, kalau nyo jadi guru lah nyo ajarkan pula ke muridnya, ikan dia. Pokoknya lah bermanfaat kepada orang lain. Dan nyo sendirilah mengerajukan pula, ikan dia. Atau dengan disebut dengan kalimat apa dia? Sudah termasuk orang yang kuntum khaira ummah. Nah, masuk kaidah. Umat yang terbaik. Surat 3 ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Nah, jadi tiada hari bagi dia Pak kecuali pahala. Ya kan dia? Dan dia bukan hanya berbuat untuk dirinya sendiri, tapi dia juga menyelamatkan orang lain. Jua aja jua apa yang mampu. Kalau jo mulut ya jo nasihat ya Pak ya. Atau jo jadi ustaz jo sampaikan. Kalau nyo punya kekayaan ya jo hartonya nyo sedekahkan. Jika dia hanya perjuangkan Islam kok jo hartonya. Kalau nyo punya tenaga ya tenaganya yang korbankan ya Pak ya. Pokoknya semua apa fasilitas yang Allah berikan kepadanya, dia terus fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam nilai setiap detik itu harus bernilai pahala. Orang terbaik. Apa PN-nya? Saya terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kami umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kami menyuruh berbuat yang makruf dan mencegah dari yang munkar dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Nah, artinya apa Pak? Masuk kelompok yang ketiga ini, itulah orang yang the best quality.
yang terbaik. Kira-kira awak dari 3 kelompok tu masuk nama gini. Itu seserangan. Masuk dan pertama kah atau masuk dan kedua atau masuk dan ketiga? Nah, jawab seseorang. Ya kan? Tapi kalau ingin menjadi orang yang terbaik, ya kelompok yang ketiga lah. Jadi bukan awak ingin menyelamatkan diri sendiri, tapi juga ingin menyelamatkan orang lain. Coba ya, anda bisa buat. Yang jelas awak tahu dengan potensi diri awak. Kan ya? Yang jelas peluang itu masih ada. Nah, jangan sampai nanti menyesal. Karena orang Iko Pak menyesal kok Pak. Apalagi orang Iko. Orang Iko aja menyesal kok Pak. Walaupun kalau masuk surga kan ya, tetapnya menyesal. Kenapa? Karena dia cuma bisa menyelamatkan dirinya seorang. Belum bisa untuk menyelamatkan orang lain. Kan? Kalau itu udah pasti kok. Kau harus ke neraka dulu Pak. Kan ya? Kelompok yang pertama ini ke neraka dulu. Karena dia menzolimi diri sendiri. Kan? Dosa-dosa masih banyak yang nyokarajokan. Ujungnya memang seseru aja Pak. Tapi harus dibasuh dulu, dibersiahkan dulu dari semua kotoran-kotoran dosa. Kan? Awara lamonyo ada tahu terus. Urusan Allah. Karena setiap dosa itu ada nilai azabnya. Yang tahu cuma Allah. Kan ya? Itu makanya selama dia masih keluar dari neraka walaupun sampai 1 triliun tahun, tapi masih keluar dari neraka, tetap itu namanya sementara. Ya kan? Jadi bertahap-tahap nanti keluar dari neraka sesuai dengan dosa masing-masing kan. Ada yang sehari, ada yang seminggu, ada yang sebulan, ada yang setahun, ada yang 10 tahun, ada yang 100 tahun, ada yang 1000 tahun, ada yang semiliar tahun ya kan ya, ada yang 1 triliun tahun ya kan ya, bahkan sampai lebih-lebih daripada itu. Ya tetap kalau masih keluar itu namanya sementara. Ya kan? Jadi ukuran berapa lamanya di neraka itu tidak usah nawar. Karena pengadilan Allah cuman Allah yang tahu. Ya kan? Nah, jadi kembali ke pokok kaji. Tadi dengan kewacana aja Bu. Yang tadi yang mau pulihkan. Iko ya. Surat 3 ayat. Oh itu sudah di belum? Sudah ya. Itulah umat yang terbaik kan. 66 ayat 69. Oh, kau belum lagi dah? Ya, di mana? Nah, ya silakanlah. Yaitu surat 66, surat Tahrim ayat 6. Coba bacakan. Karena ikut tanggung jawab setiap awak ini. Setiap pribadi awak. Terutama yang merasa sebagai orang tua atau sebagai kepala rumah tangga. Ya. Ya ikut juga dulu terang lagi dah. Sudah apa tuh? Sampai 3 dah. Olah tadi dah. Alhamdulillah. Oh gitu dah. Silakan. Silakan. Dia ada keluargamu. Iya ya. Neraka. Allah tuh. Oh Allah. Jadi ya kalau gitu kelola kembali ke pokok kaji. Ya kan. Jadi tadi kan nambahkan dari awal kalau musabikan ada 10 keberuntungan orang yang takwa apa orang yang ikut petunjuk Allah kan. Kalau kaji kan baru 2 kan ya. Kita munculkan ayat yang lain yang menyebutkan keberuntungan takwa, terutama di surat lagi ya. Surat 20 ayat yang ke-123. Di 10 keberuntungan orang yang takwa, apa orang yang ikut petunjuk Allah. Nah, kira-kira awak dapatkan atau tidak? Tanya kan tidak seserangan. Karena memang iko dalil yang menunjukkan iko harus awak cocokkan jadi diri awak. Kan gitu. Dapat atau tidak itu kembali kepada pribadi kita masing-masing. Yang pasti janji Allah tidak akan pernah berubah atau diingkari. Nah, itu terjemahkan tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allah berfirman, turunlah kamu berdua dari surga bersama-sama, sebagian kamu menjadi musuh bagi sebagian yang lain. Maka jika datang kepadamu petunjuk
daripadaku, lalu barang siapa yang mengikut petunjukku, ia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Nah, tuh. Di sini ada dua pula nih. Ada dua pula hadiah yang akan Allah berikan. Yang pertama, la yadillu, tidak sesat. Yang kedua, wala yashqa, tidak celaka. Bila Allah. Ya kan? Artinya apa? Nah, kalau kita ambil persen macam gua ya, persen macam gua, seberapa banyak kamu ikut petunjuk Allah, maka kesesatan kamu sebanyak sisanya. Kalau seandainya kamu ikut petunjuk Allah 5%, maka kesesatan kamu 95%. Ya kan? Kalau kamu ikut petunjuk Allah 10%, maka kesesatan kamu 90%. Kalau ikut petunjuk Allah 20%, maka kesesatan masih 80%. Kalau ikut petunjuk Allah 40%, maka kesesatan masih 60%. Kalau ikut petunjuk Allah 50%, maka sisanya sama. Jika dia kesesatan kamu masih 50%. Nah, yang kesesatan inilah yang membuat kamu itu celaka. Ini ya. Nah, berapa kecelakaan kita dalam hidup ini? Ya sebanyak kamu tidak ikut petunjuk Allah. Itu kontan tuh, Pak. Dan Allah tuh sari'ul hisab, sangat cepat perhitungannya. Seberapa kamu ikut petunjuk Allah, maka kecelakaan kamulah sisanya. Kan gitu. Kalau sampai kamu ikut petunjuk Allah 100%, maka ya tidak lagi kamu akan celaka. Ini kecelakaan ini kan ya, ini celaka yang terbagi dua nih Pak ya. Celaka di dunia, ya kan? Celaka di akhirat. Ya kan? Dan itu kontan kita rasakan tuh. Karena lanjutan ayat itu langsung bicara tentang itu. Apa itu? Nah, coba lihat kan ya. Dari dunia sampai akhirat. Lanjutkan ke ayat yang ke 24-nya. Wa man a'rada an zikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. 124-nya. Itu kontan tuh. Jadi apa yang kita alami di dunia ini kan ya, kalau kita bercermin kepada ayat ini, nyata dalam kehidupan sehari-hari itu Pak. Ya kan ya? Seberapa kamu itu petunjuk, maka keselamatan kamu sebenarnya itu. Ya kan ya? Kamu celaka, ya kamu sudah meninggalkan petunjuk sebanyak yang kamu tinggalkan itu. Nah, disitulah letak kecelakaan kamu. Nah, terjemahkan ayat itu. Dan barang siapa berpaling dari peringatanku, maka sesungguhnya baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan menghimpunkannya pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, tuh. Jadi dunia langsung diberi oleh Allah dengan kehidupan yang sempit. Itu nyata loh Pak. Ya kan dia? Nah, kehidupan yang sempit ini terbagi dua pula nih. Yang pertama, sempit hati. Yang kedua, sempit ekonomi. Yang lebih parahnya kalau dua-duanya bergabung. Lah hati sempit, lah tambah ekonomi lah sempit pula. Ah, ini lepas suga panjang itu. Ya kan dia? Kok nyata loh Bu? Ya kan? Jadi agama ini bukannya teori, benar-benar nyata dalam kehidupan orang sehari-hari. Jadi seberapa sempitnya hati, coba introspeksi diri, berapa petunjuk Allah yang kamu ikuti. Ya kan? Nah, apalagi kok bercermin dari 5 urusan agama tadi kan ya. Baranan ikuti dan 5 tuh. Nah, sesuai petunjuk Allah. Ya kan dia? Tuh makonyo Indonesia aku udah pernah selesai dari masalah. Kenapa? Karena petunjuk Allah tuh banyak yang tidak diikuti. Ya kan? Itu masalah. Jadi kalau
dalam keseharian awak suntuk kemana ekonomi lah apa tu lah sampai pulau. Coba introspeksi diri. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Coba hisab-hisab. Coba hitung-hitung mana. Laibara wa itu petunjuk Allah. Jangan cepat kita menuduh Allah kok kayak macam iku abo dibuat di Allah. Ya kan? Akan sering awak kan menganggap anan kurang di denle. Dia lah solat, lah puasa. Ya kan? Allah bayi pak. Allah haji lo. Ya kan? Tiap tahu dia lah berkorban dulu. Ya kan? Anak kurang lain. Coba kaji Al-Quran, nampak kurang tu. Ya kan dia? Itu makanya ya, semakin awak kaji Al-Quran kau semakin banyak nampak salah awak. Ya kan dia? Tapi kan banyak orang kan mengaji tak boleh likor. Banyak mengaji itu ceramah. Ceramah itu banyak cabut-cabuan. Cabut-cabuan kau lah yang membuat orang nak memahami Islam secara utuh. Sehingga dia memahami Islam sesuai dengan yang dia dengarkan dari ceramah itu. Padahal itu masalah kait-bakait. Karena awak beragama kau bayar tidak bisa mengambil satu bagian dalam Islam saja. Harus kapak. 5 tadi itu Pak ya, terus harus masuk ke itu Pak. Ada 5 tadi itu. Urusan akidah, urusan ibadah, dia, urusan akhlak, urusan muamalah, urusan hukum. Kalau tidak beres dan 5 itu Pak ya, jangan harap hidup beres. Nah 5 itu harus sesuai petunjuk Allah saja. Tidak sesuai dong, maka menunggu masalah itu. Ya kan? Itu makanya setiap salat minta kepada Allah apa? Ihdinas siratal mustaqim. Ya kan? Nah, yang siratal mustaqim kau awak anggap kau garis lurus. Ya dia. Nah, setan, ya kan? Setan kan pernah ingin awak tu supaya lurus dalam hidup dia. Walaupun setiap salat minta tu nyo akan belokkan tu. Risiko akidah. Ya kan? Dibelokkannya dia akidah awak. Sehingga kul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu. Bisakah syirik baik? Mau dalam kajian Ramadan apa ya? Ibadah tapi syirik. Laba ibadah malah kekal neraka. Kalau masuk ke sini akidah rusak di segi akidah. Kok setan yang mau merusak? Dibelokkannya wak. Dia tiga akidah kan dia. Atau dibelok lagi. Ini ibadah. Ya kan? Kalau campur ibadah tu je bid'ah. Betul ya? Ada enggak orang beribadah lalu campur je bid'ah? Kenapa? Karena memang enggak ikut petunjuk Allah. Ya kan dia? Nah, terus lagi apa lagi? Di akhlaknya. Ya kan? Akhlaknya dibelokkan. Landa akhlak Rasulullah pernah amalkan ke keseharian dah. Ya kan dia? Terus apa lagi dibelokkannya? Di muamalah, ya kan dia? Itu jadi muamalah waktu ini kok. Alah pas jo contoh Nabi atau belum? Nah, jauh kan? Maka di situ lah banyak masalah terus. Dan ujungnya dia apa? Hukum, ya kan? Apalagi cerita hukum. Aku dah boleh jawab benar. Ya kan? Siang malam kan? Nah di sikolah masalah-masalah itu. Ya kan dia? Maka tidak pernah awak bisa lepas daripada masalah itu. Ya kan dia? Maka tidak ada solusi yang selebih eloknya lagi selebihnya daripada awak mengaku di depan Allah, yaitu dengan kalimat Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maksud apa yang mana tu? Waktu umroh tu kan dia doa yang paling banyak baca itu lah tu Pak. Kalau terbayang sebenarnya tu ibadah akidah awak la rusak, ibadah awak la rusak, akhlak awak la rusak, muamalah awak la rusak, hukum awak la rusak. Lah dituju Allah saja. Ikolah bentuk kezaliman awak. Balik cara itu. Ya kan dia. Makanya bu ya nan bisa perbaiki ke diri awak seorang dulu. Ku anfusakum.
Dengan dia diri awak dulu. Anan bisa awak amalkan dari ayah awak kaji kini. Dengan dia pelok diri awak. Dengan dia itu dah pertama dulu. Yang jelas awak tahu kesalahan awak kan. Kalau awak tahu kesalahan awak bisa perbaiki. Ya kan? Jangan kaji orang lain, apalagi bukan kaji pajar. Bisa kan dia terlalu jauh mana ke sana. Yalah punya. Itulah urusannya lah tu kan. Itulah kira kan ya. Jadi masalah-masalah yang awak ada kini ko jujur awak katakan karena awak belum mengikuti petunjuk Allah secara kafah. Kan ya, itu menyebabkan awak kok terus dalam keadaan bermasalah. Begitu itu mungkinlah sebelum proksen sama dia. Alulai, anu anak aku ngecek kan ya. Alulai, kami di Sikoko masih aturan internasional aja baru. Cuma nyola baju uang. Ya kan ya, kalau Kiniko lainnya pelopor untuk memperjuangkan Palestina. Ya kan ya, nah, cuma nyolah bangkit gitu. Ya kan? Apa tuh Arab Saudi lah tinggal gitu. Saudara, uang saya sembahyang gitu. Nah, ya kan ya. Nah, itulah kan ya. Jadi Kiniko masing-masing pribadi awak gini kan ya. Merubah. Hah? Saya pikir kan harus rusak Indonesia masa awak kiblat awak masa begitu sebenarnya. Ya itulah. Karena yang di sini tuh mana nalah hancur orangnya. Ya kan ya. Kan Yahudi banyak itu. Jalan-jalan kan ada. Nah ada tu. Lah rusak akidah awak tu kan ya. Sedangkan kiblat awak Makkah. Iya. Ini mukanya ini udah itu. Kan rusak. Itulah kan ya. Jadi kalau kembali ke nubuat Nabi, orang beriman yang paling sempurna sekarang nih di Palestina. Ini sempurna di akhir zaman. Jadi kiblat orang yang sempurna kini kau bukan di Mekah dan Madinah, tapi Nabi mengatakan Islam yang sempurna itu imannya adalah Palestina. Semakinnya diberondong je pistol, semakin rami saja. Saudara, dia tu takut mati dah pak. Mati, kalau imannya lemah. Iya, waktu sholat itu kan nggak boleh ditutup ini dengan tangan. Seharusnya boleh. Akhirnya ditutup ini dengan masker. Sesudah itu sembahyang jarang-jarang. Luruskan sah dan dapatkan. Kan itu. Nggak rusak ibadah. Itu ya. Nah, kan namanya targetnya itu tuh bu. Supaya umat Islam kok jangan sampai ibadahnya diterima Allah. Itu targetnya tuh. Yang mau ragu-ragu. Ya kan? Makanya mengaji lah yang benar tuh. Karena Rasulullah mengatakan ya, aku telah tinggalkan kepada kalian 2 pusaka. Kalau kamu berpedoman kepada keduanya, kamu tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Yaitu kitabullah dan sunnah Nabi. Dan Al-Quran dan sunnah lah tidak berubah lagi. Kenapa? Karena nan membawanya orang sudah meninggal. Dan Allah sudah menyatakan Islam pula sempurna. Al-yauma akmaltu lakum dinakum. Surah Al-Ma'idah ayat 3 kan. Hari ini telah kusempurnakan agama. Jadi Islam tidak akan pernah mengalami perubahan. Ya dia. Yang sebenarnya kini kau dibalik cerita corona awal dia obok-obok oleh Yahudi dan Nasrani. Itu sebenarnya. Nah, kini kau awak mau istiqomah atau tidak kembali ke pribadi awak. Makanya untuk bisa mengembalikan kesedihan tu perjuangan hebat tu awak. Ikan ya, itu makanya untuk bisa duduk di 5 kapal bukan gampang. Ikan ya. Tapi kok sanggup doang mengembalikan itu awak dihadiahkan oleh Rasulullah pahala 50 sampai 70 kali sahabat. Maka kau nak gampang. Ikan ya, ikut butuh kebersamaan. Tapi dimulai dari diri awak. Seorang-seorang, kan? Demikian itu saja yang bisa kita sampaikan. Kita sudahi dengan doa kafaratul majlis. Tanya si Ustaz. Abu. Kebantah. Juga Ustaz awal